jenis pertanyaan selanjutnya yaitu unstated questions. Jadi apa sih unstated questions? Unstated questions adalah jenis pertanyaan tersurat yang jawabannya tidak dinyatakan di teks. Atau jawabannya itu tidak sesuai dengan informasi yang ada di teks. Jadi kita bisa bilang unstated questions itu adalah kebalikannya dari si stated questions tadi. Gitu. Nah, jadi gini, pada pilihan jawaban itu kan ada 4 pilihan jawaban. Nanti akan ada 3 pilihan jawaban itu informasinya ada di teks atau dinyatakan di teks. Sedangkan 1 pilihan jawaban itu tidak ada di teks atau tidak dinyatakan di teks. Nah, pilihan yang tidak dinyatakan inilah adalah jawaban yang tepat. Gitu. Jadi memang ini agak membingungkan tapi pasti bisa ngerjain. Gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaannya. Atau kita bisa bilang biasanya jenis pertanyaan unstated questions itu ditandai dengan kata-kata ini. Ada not stated, ada not mentioned, ada not discussed, ada juga accept. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu sama kata-kata ini atau kosakata ini, nah kita bisa bilang bahwa itu adalah pertanyaan unstated questions. Gitu. Tapi jangan khawatir, biasanya untuk not-nya ini itu akan di-capitalized atau menggunakan huruf kapital, dan accept ini juga biasanya menggunakan huruf kapital. Gitu. Tapi meskipun kalau misalnya dia nggak pakai huruf kapital, kita tetap harus teliti dalam membaca soalnya. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan unstated questions ini, kita yang pertama perlu memilih sebuah keyword dari pertanyaan yang akan kita jawab. Gitu. Kemudian kita perlu baca cepat lagi. Jadi sama kayak tadi, kita perlu mengaplikasikan teknik membaca, skimming dan scanning di bagian teks untuk menemukan keyword yang telah kita tentukan tadi. Kemudian kita perlu baca kalimat yang mengandung keyword dengan teliti. Dan selanjutnya kita cari atau pilihan jawaban yang mengandung pernyataan yang ada pada teks. Jadi untuk mengerjakan unstated questions ini bisa dibilang kita perlu mengeliminasi jawaban satu persatu untuk menemukan jawaban yang paling tepat gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah eliminasi satu persatu, akhirnya kita akan ada satu jawaban yang paling sesuai untuk pertanyaan tersebut, karena jawaban ini tidak dinyatakan atau informasinya berkebalikan atau tidak sesuai atau tidak ada dalam teks tersebut. Gitu. Nah, mungkin ini agak sedikit membingungkan, tapi kita ke contoh soalnya aja supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke, di sini aku ada satu contoh soal untuk unstated questions. Teman-teman boleh pause videonya untuk ngerjain pertanyaan ini. Ada satu soalnya. Oke. Ini dia jawabannya. Jadi untuk pertanyaan ini, all of the following are true about blood plasma except that. Jadi di sini kata except-nya di capitalized atau dipakai huruf besar, huruf kapital. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kita salah baca soal, tapi tetap kita perlu teliti dalam membaca soalnya. Gitu. Nah, di sini yang jawaban yang paling sesuai adalah yang A. It is deeply colored liquid. Kenapa? Karena sebetulnya dari awal kita sudah bisa langsung ketemu jawabannya karena dia berkebalikan dengan informasi yang ada di kalimat pertama ini. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Colorless, hampir tidak ada warnanya. Tapi di sini yang option A dia bilang deeply colored. Berarti berwarna yang sampai very dark gitu. Berarti dia bukan jawaban yang sesuai. Dia bukan informasi yang ada di teksnya. Jadi dia pilihan paling sesuai. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kalau misalnya kita mau mengeliminasi pilihan jawaban yang ada B sampai D, yang B blood cells have been taken out of it, itu di sini optionnya pakai kata taken out. Sementara di teksnya itu pakai kata removed. Artinya sama. Jadi ini option B itu informasinya ada di passage. Berarti dia bukan jawabannya. Kemudian option C, patients are often transfused with it. Di sini pakai kata transfused. Di sini pakai kata transfusions. Maksudnya sama, artinya sama. Berarti
option C itu ada informasinya di passage, dan option D, it is generally more important to the patient than other parts of the whole blood. More important, di sini pakai kata needs, yang mana informasinya sama dan sesuai. Berarti option D itu juga ada di passage-nya. Berarti bisa kita bilang option B, C, dan D itu semuanya ada di passage-nya, sementara option A itu nggak ada di passage-nya. Informasinya berkebalikan dengan informasi yang ada di passage. Nah, makanya jawaban yang paling sesuai adalah yang A. Gitu. Gimana? Jadi lebih paham kan sekarang? Mungkin sebelum mengerjakan soal lebih bingung karena memang sedikit complicated, tipe pertanyaan ini memang complicated, tapi setelah ngerjakan contoh soal dan setelah kita bahas, seharusnya udah lebih paham.